Biasanya, kita menyusun rencana dulu, rencana NPHD itu kita susun, habis itu penguatan kelembagaan internal. Penguatan kelembagaan internal itu melalui forum rapat. Biasanya, para pimpinan melakukan rapat-rapat dulu, masalah anggaran, setelah itu di pos-posnya sendiri, baru di bendahara, baru menjalankan, sesuai yang ada di anggaran itu. Baik. Apa aja yang kita keluarkan. Kalau non tahapan kita biasanya nyelesain, ini cuman di internal aja. Kalau itu kan sudah berdasarkan, prosedurnya ya, itu semua sudah tercetak di prosedurnya, kita tinggal, ya sudah kita jalanin gitu aja. Kalau sudah selesai semua, apalagi kalau kita ini, kedatangan tamu, Mhm. kedatangan tamu itu kita memang bener-bener nggak tidur seminggu. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Senang sekali bisa menyapa Anda semua melalui kanal YouTube KPU Kota Surabaya. Bersama saya Herlina selaku host yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Tidak terasa loh kita sudah sampai di 15 episode nih dalam podcast Pahlawan KPU Kota Surabaya. Pemilu yang jujur dan adil tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara yang profesional, tetapi juga oleh pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan krusial, yaitu tata kelola keuangan di Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya. Bagaimana keuangan dikelola supaya tetap rapi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Nah, biar tidak menebak-nebak hari ini kita langsung ngobrol aja bareng narasumber kita kali ini, yaitu Bu Ririn Febrianti selaku Bendahara KPU Kota Surabaya. Halo, apa kabar Bu Ririn? Kabar baik sayangku, makasih ya Herlina. Terima kasih kembali Bu sudah mau bergabung dengan kita ya Bu ya. Oh ya, sedikit informasi nih tentang Bu Ririn. Beliau sudah menjabat sebagai Bendahara APBN sejak tahun 2012. Jadi sudah memiliki cukup panjang dan cukup banyak nih pengalaman di KPU Kota Surabaya sebagai bendahara. Sehingga ini narasumber yang lumayan cocok ya untuk kita ajak bergabung ngobrol bareng di podcast Pahlawan kali ini. Jadi Bu Ririn langsung aja nih kita membahas terkait tata kelola keuangan di KPU Kota Surabaya. Boleh dijelaskan dulu nih Bu, Mhm. terkait apa saja peran pengelolaan keuangan dalam mendukung tahapan pemilu maupun pemilihan di KPU Kota Surabaya supaya tetap berjalan dengan baik atau sukses. Oke, terima kasih sayangku. Di sini dijelaskan, untuk, mendukung pengelolaan itu, kita harus jalannya harus, ini, jujur, Baik. heeh, sesuai dengan arahan pimpinan. Semua itu dilakukan bendahara, berdasarkan arahan pimpinan. Yang kami kerjakan di pengelolaan keuangan itu tidak lepas dari, arahan dari pimpinan semua. Kita ndak berani melenceng dari apa yang pimpinan arahkan. Oh baik, berarti Mhm, sudah ada peraturan iya, tersendiri heeh, untuk tata kelola keuangan mhm ya Bu ya? mhm mhm. Baik, dalam melaksanakan berbagai kegiatan, baik yang berkaitan dengan tahapan maupun non tahapan, Mhm. tentunya, membutuhkan dukungan anggaran nih, Bu. Boleh disebutkan sumber anggaran yang diperoleh KPU Kota Surabaya itu sendiri berasal dari mana saja nih, Bu? Anggaran kalau, dari pemilihan itu kita langsung dari pusat. Oh, Semua baik. kita kelola dari pusat, nanti kayak, diserahkan ke kita, baru sama Kasubag Teknis. Kasubag Teknis Penyelenggara, dihitungkan semua, baru semua masuk ke bendahara. Jadi kita Oh hanya lihat di tahapan itu aja, apa aja pengeluarannya baru kita keluarkan di situ. oh, baik Mhm. baik, Bu. Nah, dari dukungan anggaran yang diterima oleh KPU Kota Mhm. Surabaya dari pusat nih tentu ada tanggung jawab besar yang harus dijalankan agar pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel. Mhm. Nah, kita tahu bersama bahwa hal ini menjadi salah satu cara penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas KPU tentunya sebagai
lembaga penyelenggara demokrasi. Langkah-langkah apa saja nih yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya untuk menjaga amanah tersebut, Bu? Ya, langkah-langkah yang biasanya kita jalankan itu biasanya, kita menyusun rencana dulu, rencana NPHD itu kita susun, habis itu penguatan kelembagaan internal. Penguatan kelembagaan internal itu melalui forum rapat. Biasanya, para pimpinan melakukan rapat-rapat dulu, masalah anggaran, setelah itu di pos-posnya sendiri, baru di bendahara, baru menjalankan, sesuai yang ada di anggaran itu. Apa aja yang Baik. kita keluarkan. Baik, berarti bendahara menjalankan sesuai dengan Mhm, program yang udah iya, ditentukan dari heeh, atasan seperti itu ya, Bu, ya? mhm, Baik, KPU dalam menjalankan tugasnya mhm, terbagi menjadi 2 kan ya, Bu, dalam masa mhm, tahapan maupun non tahapan. mhm. Seperti yang kita ketahui bersama, masa tahapan biasanya periode paling sibuk nih, Bu, dibandingkan Mhm, non tahapan. Tentunya hal ini juga berpengaruh pada pengelolaan keuangan di KPU sendiri. Nah, mhm. bagaimana nih Bu perbedaan pengelolaan keuangan antara masa tahapan dan non tahapan? Ada perbedaan signifikan Ada nggak nih banget kira-kira? perbedaannya. Kalau tahapan kita benar-benar, disibukkan dengan badan ad hoc. Baik, Badan ad hoc itu kita harus benar-benar gimana ya, harus sabar menangani mereka. Contohnya, kalau mereka gajian nih, mereka itu maunya cepet, mhm, mereka belum menyelesaikan tugasnya, mereka minta gajian. Setelah kita kasih gajinya, mereka kadang-kadang untuk ngumpulin itu ogah-ogahan gitu oh loh. Jadi baik, kita tim keuangan itu, setelah itu kita harus benar-benar turun ke bawah. Turun ke bawah itu ke kecamatan, ke kelurahan, kita itu harus benar-benar minta. Kita itu harus benar-benar minta, kasarannya kayak kita nagih, "Mana sih, oh, SPJ-mu? Yang kamu minta uangmu untuk pertanggungjawaban itu mana sih?" Gitu. Kadang-kadang mereka hanya janji-janji ke kita, "Iya Bu, sudah." Akhirnya kita turun, mereka pun nggak ngasih itu semua. belum menyediakan seperti itu. Eee, ada saatnya aku turun sendiri, itu pun aku dibodohin sama kecamatan, padahal dia sendiri yang terima tamu, terus aku tanya, "Bendaranya mana?" "Lagi keluar Bu." "Loh kemana?" "Lagi ke rumah sakit." Padahal yang tak tanya ini tuh adalah bendaharanya sendiri gitu loh. Makanya di situ aku sampai marah-marah ke mereka, kita itu bukan debt collector, kita bukan debt collector yang harus memintain semua. Kita minta itu cuman pertanggungjawaban kalian, mana sih kalian minta semua yang, gaji kayak apapun kalian minta, tapi untuk pertanggungjawabannya kalian ogah-ogahan. Itulah, kalau di tahapan itu yang bikin kita geram ya sama Oh, ad hoc, itu. jadi butuh tenaga ekstra seperti itu ya, Banget Bu, ya? banget banget tenaga ekstra. Kadang-kadang makanya tim keuangan ini turun semua, mereka itu pulang bukan dengan senyum, enggak, mereka pulang dengan hati yang dongkol, marah Mmm, gitu loh. Kalau kalian besok, di tahapan pemilu selanjutnya mau ngerasain ya Pak, nggak apa-apa. kita rasain bersama ya, Bu, ya? Kalau non tahapan, kita biasanya nyelesain, ini cuman di internal aja. Kalau itu kan sudah berdasarkan, prosedurnya ya, itu semua sudah tercetak di prosedurnya, kita tinggal, ya sudah kita jalanin gitu aja, Oh, baik. mhm. Nggak 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 kayak pemilu yang kita harus marah-marah, kita yang anu itu, Mhm, ndak. Kalau ndak ada tahapan sih enak aja, kita enjoy-enjoy aja, santai. baik, Mbak. Nah, mengingat pengelolaan keuangan yang sudah Ibu tekunin selama ini, tentu Mhm, bukan hal yang mudah ya, Bu, ya. Pasti ada berbagai tantangan yang pernah Ibu hadapi, baik dari sisi transparansi, mhm, teknis pengelolaan, koordinasi internal, pengelolaan kegiatan yang tidak terduga kemungkinan, kemudian hingga proses audit nih, Bu. mhm. Boleh diceritakan nggak, Bu, tantangan apa saja yang pernah Ibu hadapi selama menjabat sebagai bendahara? Tantangannya banyak banget. Gini, kalau selesai pemilu, tim keuangan itu pasti istilahnya kita harus, kasarannya kita harus cuci piring, Mmm, eee mereka semua sudah melakukan itu, kita yang cuci piring. Kegiatan apa aja yang sudah dilakukan, yang dilakukan. sudah dilakukan itu, kita juga harus nginget-nginget. Kadang-kadang kan kita juga manusia ya, kadang-kadang kita ada lupanya. Lah itu kita juga harus nginget-nginget itu semua, apa yang kita keluarkan. Ya memang agak sulit ya, di tim keuangan itu
kalau sudah selesai semua, apalagi kalau kita ini kedatangan tamu, Mhm. kedatangan tamu itu kita memang benar-benar ndak tidur seminggu. Wah, Kita harus ngumpulin semua SPJ. Kadang-kadang kan SPJ itu ada yang ke Telisut, ada yang kemana gitu loh. Kita memang benar-benar harus benar-benar matah ini 24 jam. Itu yang kita rasain menyiapkan kalau pemilu, heeh. menyiapkan kelengkapan administrasi Heeh, tentunya ya, itu Bu, ya. semua harus kita kerjakan ya, Kak. Ya itulah suka dukanya di keuangan ya. Baik nih Bu Ririn, kita jeda Iya, dulu ya sementara ya oke. Bu ya. Hai teman pemilih, kita akan berjumpa kembali setelah pariwara berikut ini. Monggo Bu, diminum kopinya. Oh iya, ya ampun. Klip. Tiba waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga. Hai teman pemilih, kembali lagi bersama kami di podcast Pahlawan. Ini kita lanjut lagi ya pembahasan terkait tata kelola keuangan di KPU Kota Surabaya. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu Ririn, sebelum kita menutup obrolan seru kita kali ini, boleh disampaikan nggak nih Bu harapan Ibu terkait pengelolaan keuangan di KPU khususnya di Kota Surabaya, ke Mhm. depannya seperti apa nih Bu? Oke, harapannya, untuk pemilu selanjutnya, untuk badan ad hoc itu, KPU benar-benar menyeleksi orang-orang yang benar-benar bisa diandalkan untuk, pengelolaan keuangan. Jadi kita sebagai bendahara di sini ataupun yang pengelola di sini tidak terlalu, kerja keras untuk, maksudnya kerja keras itu kita ndak terlalu kerja keras untuk ngomong ke mereka ini bla 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 bla. Maksud maksud kami itu, di bendahara di bawah itu, di kecamatan atau kelurahan itu mereka sudah paham. Mereka sudah paham dengan apa yang kita minta gitu. Bukan kita harus ngomongin lagi sekali, 2 kali, 3 kali, bukan itu. Berarti Jadi lebih ke, sadar akan tanggung heeh, jawabnya heeh, seperti itu ya, Bu, benar, ya? Baik. Baik, dari obrolan seru kita kali ini, kita, mendapatkan wawasan bahwa tata kelola keuangan di KPU itu nggak hanya soal nyatat angka, tetapi juga koordinasi banyak pihak, memastikan semua transparan, siap diaudit, dan tetap lincah kalau ada kebutuhan mendadak. Pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan penuh integritas sangat penting untuk mendukung suksesnya setiap tahapan demokrasi di KPU. Semoga apa yang telah dibagikan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dan menegaskan bahwa di balik setiap proses pemilu yang berjalan lancar, ada kerja keras, dedikasi, dan tanggung jawab besar yang dijalankan dengan penuh profesionalisme. Baik, terima kasih Bu Ririn sudah Iya, meluangkan waktunya. sama-sama. Terima kasih juga buat teman pemilih yang sudah mengikuti obrolan podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast di kanal YouTube KPU Kota Surabaya dengan tema lain yang tidak kalah menarik dan tentunya narasumber yang tidak kalah seru juga. Jangan lupa follow, like, subscribe, dan share podcast Pahlawan KPU Kota Surabaya. Kami pamit undur diri pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi.